Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Perkenalkan, saya Giovanni, saya sudah 7 tahun di market trading. Dalam video kali ini, saya akan membagikan strategi trading forex yang mudah dan profitable di Fortuno Market. Cocok untuk semua trader, termasuk yang pemula. Jika kamu serius ingin mendalami trading, kamu pastikan nonton video ini sampai habis ya. Sebelum masuk ke strategi, saya ingin share kepada kalian broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Di broker ini saya pilih karena yang pertama dia memiliki spread yang murah, ada free swap ketika saya ada posisi yang harus in-up, dan yang paling penting adalah keamanan ketika kita melakukan WD ataupun deposit. Jadi buat kalian yang sedang mencari broker yang kompeten dengan harga yang kompetitif, lalu menjamin keamanan, kalian bisa coba Fortuno Market. Untuk metode kali ini kita fokus untuk mempelajari cara mencari support resisten yang valid. Kenapa support resisten? Karena di area ini kita akan seringkali mengalami pemantulan atau pembalikan. Cara yang paling mudahnya, kita akan memperhatikan di time frame H4 atau H1. Karena di TF tersebut kita akan mendapat pandangan yang lebih signifikan tentang area-area atau level-level harga yang memiliki ketahanan yang signifikan. Oke, kita lanjut di chart. Jadi, cara sederhananya, yang pertama adalah kita harus mencari area-area yang sering terkena pantulan atau memberi pantulan. Contoh kita buka di chart XAU USD di TF H4 dan H1 atau di time frame 1 jam dan 4 jam. Oke, kita pakai contoh saja di TF H1 untuk market XAU USD atau Gold. Kenapa sih harus di TF H1 atau H4? Karena di kedua time frame ini akan memberikan pandangan kepada kita tentang level-level harga yang memiliki kekuatan yang signifikan. Saya punya tips sederhana untuk memastikan level SNR kita ini valid dan bisa diandalkan. Yang pertama adalah perhatikan apakah harga sudah menyentuh level tersebut minimal 2 kali tanpa menembusnya. Sebagai contoh, kita lihat di chart XAU USD time frame H1, kita melihat harga sudah memantul di area ini. Lalu, harga kembali ke area ini tanpa menembusnya. Sebagai contoh, level ini, harga masuk kembali ke level ini dan memantul, maka level ini bisa dianggap sebagai support yang valid. Tips yang kedua, pastikan kalian mengecek untuk di TF4 dan TF daily-nya. Jika harga memang sering melakukan reject di sana, ini akan meningkatkan kepercayaan diri kalian saat melakukan open posisi atau kalian akan melakukan tindakan posisi. Contoh di sini market sedang bullish, kemudian kalian lihat di TF H1-nya, ini adalah area support yang valid menurut kalian. Pastikan kalian untuk membuka di TF H4 dan daily. Apakah di sana memang terjadi rejection atau juga merupakan area support yang valid. Contohnya di sini, ini bisa dibilang sebagai area support yang valid ketika dia awalnya resisten, di break, kemudian harga masuk untuk pertama kali, lalu melakukan rejection, masuk lagi untuk kedua kali, dan dia tidak menembusnya. Maka area ini adalah area support yang valid. Dan tips yang ketiga, perhatikan volumenya. Ketika harga memasuki level kalian, level support atau resisten kalian, dan harga menunjukkan rejection atau tidak menembus area level kalian, maka area ini bisa dipastikan cukup kuat untuk kalian jadikan tahanan ketika open posisi. Dan saya punya tips tambahan untuk kalian. Kalian bisa gunakan indikator EMA atau Exponential Moving Average yang letaknya di sini nih. Kalian bisa ketik EMA, kalian pilih yang atas ini. Kebetulan di sini saya sudah ada. Ini kalian bisa inputnya di sini. Kalian ubah length-nya menjadi 100. Dengan EMA 100 ini, kalian akan lebih mudah melihat tren untuk di time frame 1 jam dan 4 jam. Kita ambil contoh di sini, kondisi ini. Ketika harga bergerak di atas EMA 100, maka kita akan fokus untuk mencari posisi buy. Karena seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa EMA akan bisa membantu kita untuk menentukan tren. Dan ketika harga berada di atas EMA, ini akan menunjukkan bahwa trennya sedang bullish atau trennya sedang naik. Kita ambil contoh di harga ini. Harga sudah melakukan pemantulan di sini untuk pertama kali. Ya. Kemudian kita tunggu harga kembali ke zona ini dan tidak melakukan break position. Lalu harga
close-nya di atas EMA 100. Disinilah kalian bisa melakukan posisi buy dengan stop loss berada di bawah zona level kalian. Dan kalian bisa menentukan TP-nya atau take profit-nya di area resisten terdekat atau dengan perbandingan rasio 1:2. Ketika harga ini berhasil menembus area resisten terdekat, kalian bisa menentukan take profit-nya di rasio 1:2. Nah, seperti ini. Kemudian ketika harga ini melanjutkan tren naiknya, di mana kita bisa melakukan open posisi lagi. Ketika harga ini turun, harga ini membuat posisi support baru. Namun harga tidak kembali ke area ini. Kita naik lagi. Di sini harga melakukan rejection, turun. Nah, ketika harga turun lagi ke zona kalian, ke level kalian, dan candle-nya berhasil close di bawah level kalian, kemudian di bawah EMA juga. Jadi di area ini kalian jangan melakukan open posisi buy. Jangan melakukan buy posisi. Karena konfirmasinya jelek. Nah, kita akan melakukan buy posisi ketika konfirmasinya clear. Kita ambil contoh lagi di area sini. Ini adalah area resisten terakhir. Ketika area ini berhasil ditembus, tunggu harga kembali ke level ini untuk menguji. Atau kalau bahasa dalam tradingnya itu retest. Nah, ketika harga retest ke level ini dan tidak menembus, kemudian EMA-nya menunjukkan bahwa trennya masih bullish, kalian bisa melakukan open posisi buy lagi di level harga ini. Ini yang metode kemarin yaitu break and retest. Nah, di sini kalian bisa mengambil posisi buy dengan asumsi stop loss-nya adalah di bawah swing low terakhir. Kemudian kalian bisa tentukan take profit-nya di 1:2 atau di 1:1. Lalu ketika kalian melihat di sini ada rejection, area resisten. Kemudian harga di break. Ketika dia melakukan retest, ini kan kondisi marketnya masih bullish. Ketika harga membuat resisten baru dan harga berhasil ditembus, lalu ketika harga ini melakukan retest tapi juga langsung menembus dengan kondisi EMA yang masih di bawah daripada harga, kalian jangan melakukan open posisi apapun. Ini untuk yang pemula ya. Kalau yang sudah paham, kalian bisa melakukan posisi sell di sini. Namun untuk pemula, kita ambil SOP-nya adalah mengikuti arah daripada EMA. Dan ketika harga ini berhasil melakukan break posisi pada EMA, kemudian dia gagal untuk menembus kembali ke atas, lalu dia turun dan membuat resisten yang baru, kalian bisa melakukan posisi sell di sini dengan target adalah area ini, area support yang baru. Saya gambarkannya. Di sini area support yang baru kita, dan harga berhasil memantul di area resisten kita, maka target take profit kita bisa di area support yang baru. Lalu ketika harga ini terus turun dan menciptakan area resisten yang baru, maka kita bisa melakukan open posisi sell di area resisten yang baru ini. Dengan target adalah support yang baru, ini area support yang baru kita, atau dengan rasio 1:2. Ini berlaku untuk di TF, H4, dan H1. Di H1 pun sama. Jadi, ketika harga berhasil melakukan break daripada EMA, maka tunggu harga ini kembali kepada level resisten yang sebelumnya, dan gagal menembus, di sini kalian bisa melakukan open posisi sell. Ini adalah bagian yang tidak kalah penting, yaitu manajemen risiko. Dan anjuran saya, jangan pernah gunakan risiko di atas 2% dari modal kalian untuk satu kali trade. Dan selalu gunakan stop loss ketika kalian melakukan trading di area SNR, terutama di area yang rawan terjadi pembalikan. Dengan ini, kita bisa tetap bertahan di trading walaupun katakan kita mengalami beberapa kali posisi loss. Dan kalau kamu tertarik untuk belajar lebih dalam serta bertukar informasi dengan trader lainnya,
Saya mengundang kalian untuk bergabung dengan komunitas kami, G-Trade Academy. Dan di sana kita bisa saling support, bisa saling memberi masukan, bisa saling berbagi informasi, berbagi ilmu kepada sesama trader untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Dan saya akan selalu membagikan posisi saya dalam komunitas G-Trade Academy beserta di mana posisi saya letakkan take profit dan stop loss-nya. Jadi ini akan membantu kalian yang masih pemula ketika kalian ingin melakukan open posisi dan ketika kalian mau belajar di mana saya entry, di mana saya meletakkan stop loss, dan di mana saya meletakkan take profit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update informasi atau update video saya selanjutnya. Dan jika kamu punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk kalian ketikkan di kolom komentar, atau kalian punya ide untuk video-video selanjutnya, kalian juga bisa ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye!